Saya terus terang, salah satu yang saya sangat agak kecewa sekali itu adalah ketika Pak Prabowo ngomong kalau pemerintahan ini diktator nggak mungkin jadi gubernur. Nah, reaksinya itu loh, bagaimana Pak Prabowo ini tidak tahan oposisi karena bisnisnya. Itu menurut saya sudah crossing the line ya. Yes. Jadi Offside itu. offside. Nah, kenapa? Karena perjuangan di dalam politik kita secara konstitusional itu kan semuanya melalui partai politik. Kalau misalnya mau waktu itu pilkada DKI kan bisa melalui jalur independen kalau pilkada. Iya. Kriteria ini saya ingatkan, satu, membantu pemenangan dalam pemilu, dalam pilpres. Dia jelas membawa basis pemilih yang berbeda. Kedua, memperkuat koalisi. Nah jelas, ini menambah basis pemilih yang besar untuk kekuatan koalisi dengan 10% kursi di DPR. Ketiga, bisa membantu dalam pemerintahan. Ini beliau punya pengalaman jadi menteri, pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi wakil ketua DPR, pernah wakil ketua MPR. Pengalaman di pemerintahan ekstensif, mimpin partai 18 tahun. Yang ketiga, dia sevisi, bicara tentang perubahan, pandangan tentang perubahan. Yang kelima, chemistry-nya nyambung. Saya sampaikan, nah kalau chemistry, saya udah berteman lama dengan Caimin, Gus Muhaimin, udah lama dengan Gus Muhaimin. Jadi kalau bicara kriteria masuk seperti kriteria yang saya sampaikan. Kalau tidak menganggap pekerjaan di pemerintahan itu sebagai cara untuk meningkatkan kekayaan, maka terjadi rotasi, rileks saja. Tapi kalau itu dianggap sebagai cara meningkatkan kekayaan, itu masalah. Ini yang harus dikembalikan. Yang tadi saya katakan tadi, kita perlu kembalikan orang-orang berintegritas, orang-orang terpercaya, orang-orang yang dipercaya. Kalau boleh saya sampaikan persamaan orang amanah. Kenapa kita butuh orang amanah? Amanah itu dibuat persamaannya bisa. Amanah ini kepercayaan. Kepercayaan bahasa Inggrisnya trust. Kepercayaan ya, bukan faith ya. Kalau faith itu keyakinan, ini kepercayaan. Trust sama dengan C plus I1 plus I2 minus SI. Itu rumusnya. Boleh diingat-ingat, tapi nggak keluar di ujian. T trust, C apa C itu kira-kira? Competence. Kalau nggak punya kompetensi, Anda udah percaya. Saya mau pinjam mobil, Pak Sarif saya mau pinjam mobilnya. Terus Pak Sarif tanya, Anies bisa nyetir nggak? Enggak. Kira-kira dipinjemin mobil nggak? Enggak. Competence. Nomor 2, I1, integrity. Punya integritas itu artinya apa? Integritas itu bukan jujur. Bukan jujur. Ketua perampok menceritakan tadi malam merampok macam-macam, dia jujur. Jujur. Tapi boleh nggak kita bilang dia berintegritas? Tidak. Berintegritas artinya dia jujur dan apa yang dikerjakan sejalan dengan ajaran agama, sejalan dengan kepentingan umum, sejalan dengan kemaslahatan orang banyak. Itu namanya integritas. Itu I1. I2 apa I2? Income, bukan income. Intimacy, kedekatan, kedekatan. 3 itulah yang membuat namanya amanah itu. Jadi kalau lihat orang seperti Bung Hatta, Bung Karno, Anda akan melihat kompetensinya ada, betul tidak? Integritasnya ada, intimacy ada, dekat sama rakyat. Nah, pengurangnya ada satu nih. Apa pengurangnya nih? Self interest, kepentingan pribadi. Hari ini Bung Bilal yang kegedean itu namanya SI. SI-nya kegedean. Karena itu skor trustnya
rendah. Kompetensinya tinggi, tadi Anda sebutkan kompetensi tinggi, integritasnya rendah, kedekatannya belum tentu, mungkin kedekatannya artifisial, self interestnya tinggi. Nah sudah, nilai kepercayaan rendah. Jangan sebut angka itu lagi. Saya aja nggak ngulang, nanti masalah nanti kan. Nah, jadi saudara sekalian, kita jaga itu semua. Apa yang dikatakan Bilal itu benar. Saya ingin sampaikan satu hal yang hilang di Republik ini. Selain itu adalah meritokrasi. Meritokrasi. Masuk ITB, meritokrasi tidak? Anda jawab itu sendiri. Ketika kita menerapkan meritokrasi, itu yang tadi saya sampaikan, ketika 4 khalifah itu dipilih, meritokrasi nah musyawarahnya itu musyawarah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih, itu berdasarkan syura. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu meritokrasi, rapat, diskusi, dicari yang terbaik di antara semua. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Untung belum ada MK. Waktu itu dikatakan jangan sampai anak saya menjadi salah satu. Jangan. Anda pilih semuanya, meritokrasi. Itulah sebabnya kenapa kita harus jaga. Tapi juga jangan kalau ada yang berprestasi hanya karena dia anaknya lalu dihambat. Kalau dia berprestasi hanya karena dia keponakannya dihambat, jangan juga. Kalau meritokrasi artinya tidak dipandang. Walaupun dia anak, walaupun dia keponakan, kalau baik adalah baik, kalau tidak adalah tidak. Saya pernah dengar cerita rekrutmen di sebuah kementerian luar negeri. Ada salah satu anak pejabat tingginya mendaftar, salah satu pejabat paling tinggi di kementerian itu, di kementerian luar negeri, mendaftar menjadi diplomat. Dan anaknya, karena ayahnya adalah diplomat karir, anaknya bisa lebih dari 2 bahasa, daftar dan tidak lolos. Dan ketika tidak lolos, semuanya bangga. Bukan bangga karena dia nggak lolos, bangga karena ada sistem meritokrasi. Dia ujian lagi tahun berikutnya, ujian lagi waktu berikutnya. Itu menunjukkan bahwa nggak mau ada hengki-pengki. Republik ini akan maju kalau ada itu, meritokrasi. Tadi saya katakan, untuk masyarakat kebebasan berbicara, kesetaraan diperlukan, untuk pengelolaan diperlukan meritokrasi. Karena meritokrasi itulah yang buat kita jadi percaya. Ada kompetensi, ada integritas, ada kedekatan. Zahwa. Pertanyaan Zahwa ini, bagaimana Pak menghadapi situasi yang banyak ketidakjujuran, apalagi kalau masuk dalam sistem. Dan di situ kita akan sering menghadapi masalah. Apa ya kita mau di luar sistem semua? Memang ini salah satu tantangan yang paling besar. Apalagi kalau pas di luar sistem, pidatonya luar biasa kuat. Wah, itu. Terus ada rekam jejak digitalnya. Waduh. Pas menjabat itu ditagih semua itu nanti. Tapi itulah baiknya era sekarang. Apa yang dikatakan saat di luar sistem terus ada dalam memori publik dan dimintai pertanggungjawabannya kita berada dalam sistem. Ini bagian dari kemajuan yang kita syukuri. Kita syukuri. Walaupun bagi yang mengatakan barangkali coba dulu nggak ngomong gitu. Tapi saudara sekalian,
Saya ingin garis bawahi gini. Di dalam kita berhadapan dengan kenyataan, kita tidak mungkin selalu dalam situasi ideal. Tidak mungkin. Saya selalu gunakan diagram 4 kuadran. Sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah nilai. Nilai itu atas benar, bawah salah. Sumbu Y adalah manfaat, menguntungkan, merugikan, baik, buruk. Yang kita inginkan tentu berada di kuadran 1, di mana keputusan yang dibuat itu benar secara nilai dan baik secara konsekuensi. Itu ideal, tidak ada perdebatan. Tapi seringkali dalam kenyataan kita berhadapan dengan situasi harus mengambil keputusan dalam sistem benar tapi tidak baik, benar tapi konsekuensinya buruk. Atau kita sering harus mengambil keputusan salah secara nilai, secara aturan, tapi baik secara konsekuensi. Nah, di sini ruang kebijaksanaan yang harus kita hindari adalah kuadran yang keempat, yaitu tidak benar dan tidak baik. Jadi, Zahwa, kalau Anda memasuki sistem, maka tempatkan dalam pikiran Anda kuadran itu. Setiap Anda berhadapan dengan dilema, maka Anda lihat, saya berada di kuadran mana ini. Dan kalau saya harus ambil keputusan, maka saya ambil keputusan yang saya harus bisa jelaskan. Kadang-kadang kita harus mengambil keputusan tidak benar tapi baik. Kadang-kadang harus keputusan baik, tidak baik tapi benar. Yang benar dan baik di situ nggak ada perdebatan. Itu salah satu contoh ketika kita berada di dilema. Nah, kalau kita punya framework itu, maka masuk dalam sistem, teman-teman akan bisa melihat dengan lebih tenang. Tapi kita membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang yang mau berada dalam sistem. Ketika saya masuk ke Jakarta, salah satu kepala dinas di Jakarta orangnya sangat cerdas dan selalu bisa menjelaskan tentang persoalan-persoalan infrastruktur dengan baik. Transportasi, jalan, air, semua kebijakan infrastruktur. Kemudian saya cek siapa ini, ternyata insinyur dari ITB, lulusan teknik sipil, namanya Yusmada Faisal, insinyur ITB. Dia misi masuk dalam sistem. Saya tidak mengira ITB jadi PNS, karena biasanya nggak banyak, tapi yang masuk. Nah, di sini teman-teman dia menjalani proses struktur itu sampai menjadi pengambil keputusan, dan ketika mengambil keputusan dia mengelola anggaran hampir 4 triliun rupiah, lebih banyak daripada anggaran-anggaran kementerian ketika mengelola infrastruktur di Jakarta. Dan pada saat itu dia bisa mengambil begitu banyak keputusan memberikan manfaat, tapi untuk sampai ke sana dia harus menjalani proses dalam birokrasi. Nah, disinilah letak tantangannya. Tapi saya yakin kalau kita punya pegangan itu dan punya keyakinan atas nilai yang kita pegang, insya Allah ini bisa terlewati. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita lihat bagaimana pernyataan Fadlizon yang sebenarnya baper ya. Banyak sekali pendukung Prabowo itu baper lantaran debat Pilpres kemarin, teman-teman. Mereka selalu menganggap bahwa apa yang dikatakan Pak Anies itu blunder, kemudian sudah kelewatan dan sebagainya. Padahal hal itu adalah sisi di mana para capres waktu itu adalah berdebat ya, adu argumen, gagasan. Bukan hanya program, tetapi bagaimana kualitas diri. Itulah yang disampaikan Pak Anies. Itulah yang disampaikan Pak Anies Baswedan, teman-teman. Ternyata para pendukung Prabowo itu baper-baper. Ya, terbukti bahwa Anies Baswedan sampai hari ini pun masih menjadi tokoh yang diidolakan oleh rakyat ya. Banyak sekali rakyat mengidolakan Anies Baswedan hingga hari ini, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?